Oke, kembali lagi di channel kali ini. Teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Kali ini topik gue yang akan bahas di kali ini mungkin berbeda dari beberapa sebelumnya. Ya, ini gue mau bahas tentang sepak bola Mesir ya. Oke, kenapa gue bahas sepak bola Mesir untuk kali ini? Ya, terlepas dari kemarin hasil yang final Piala Afrika yang mengalahkan Senegal. Ya, tapi gue mungkin belum banyak yang tahu, bahkan mungkin generasi milenial juga belum begitu tahu bagaimana sesungguhnya sepak bola Mesir itu. Meskipun Mesir itu ya merupakan negara yang paling banyak raih gelar Piala Afrika. Gak tanggung-tanggungnya adalah ya Mesir menjuarai 7 kali Piala Afrika dari 10 kali final kalau digabungkan dengan kemarin bersama Senegal. Artinya mereka 3 kali jadi runner up. Ya itu sebenarnya jumlah yang luar biasa ya. Ya meskipun keterlibatan mereka di Piala Dunia itu ya cukup kecil juga, cukup nggak begitu sering, bahkan berkali-kali mengundurkan diri ya. Nah, kenapa gue bahas sepak bola Mesir? Gue dari semenjak gue SD itu gue selalu mengatakan ya meskipun bahasanya bisa disampaikan sekarang, kalau waktu kecil ya gue nggak tahu harus bilang kayak gimana ya. Nah, dari kecil, dari waktu SD gue selalu bilang sepak bola Mesir itu sepak bola terbaik di Afrika atau di Timur Tengah bahkan justru. Ya, Mesir itu salah satu negara Arab ya, negara berbahasa Arab yang kita sering sebut dengan Timur Tengah. Ya gue bilang timnas Mesir ini timnas terbaik lah di Timur Tengah gitu kan. Semenjak kita mengenal Mohamed Salah, itu adalah kali ketiga Mohamed Salah gagal membawa Mesir juara. Yang pertama itu sekitar tahun 2017 Mesir gagal meraih juara. Di 2019 bahkan mereka waktu jadi tuan rumah, ya mereka juga gagal menjadi juara. Ya. Dan kemarin juga masih gagal lagi bersama Mo Salah ya. Ya gue itu Mo Salah. Nah, sebenarnya dari segi permainan kalau dulu gue ingat banget waktu jaya-jayanya Mesir dulu itu waktu zaman ini pelatihnya itu Hassan Shehata ya. Hassan Shehata itu uniknya Hassan Shehata itu dia main Zamalek gitu ya. Klub Zamalek di Mesir. Zamalek itu rivalnya ya, musuh bebuyutannya kalau kita bahas sekarang itu klub Al Ahly. Al Ahly itu klub terbaik di Mesir, bahkan di dunia dengan dari segi jumlah trofi ya. Dari jumlah trofi itu Al Ahly sampai saat ini megang rekor sebagai klub terbanyak di dunia dengan jumlah 118 trofi. Nah, rivalnya Al Ahly itu adalah Zamalek, sama-sama dari kota Kairo. Tapi uniknya ya, karena ini ya berbasis karena profesional dan lain sebagainya macamnya ya, Hassan Shehata itu justru banyak mengambil pemain dari Al Ahly gitu ya. Dari Al Ahly ya, itu karena ya artinya mereka nggak memandang lagi rivalitas, tapi mereka berbuat untuk negara mereka, Mesir gitu ya. Nah, di Al Ahly ini jujur itu adalah klub yang paling gua kagumi ya di Mesir ya. Bahkan selain klub Eropa, selain AC Milan ya, gue bilang idola kedua itu setelah AC Milan ya Al Ahly gitu ya. Bukan gue nggak mengagumi klub Eropa yang lainnya ya, cuman kalau gue harus mengatakan dari urutan 1 sampai 2, idola klub gue itu selain AC Milan apa ya Al Ahly gitu. Karena ya kualitas mereka juga luar biasa gitu. Dan sepak bola Mesir itu gue ingat banget pemain-pemainnya itu waktu kiper masih Essam El Hadary. Bahkan El Hadary masih bermain di Piala Dunia 2018 kemarin ya. Essam El Hadary, di belakangnya itu adalah Shadi Muhammad, Wael Goma, bahkan Ahmed Fati. Tengahnya itu adalah Husni Abdul Rabu, lalu depannya itu Mohamed Abu Troika ya. Ya itu rata-rata semua pemain Al Ahly, kecuali Husni Abdul Rabu yang gue sebut tadi, semuanya pemain Al Ahly kecuali Husni Abdul Rabu. Husni Abdul Rabu itu pemain ini Ismailia, klub Ismailia ya di Mesir juga ya. Pemain-pemain itu plus Ahmed Hassan, Ahmed Mido, bahkan dulu mungkin banyak pemain Mesir yang terkenal itu Hossam Hassan, Ibrahim Hassan dan sebagainya macamnya. Itu Mesir jayanya itu luar biasa.
memenangkan 3 kali Piala Afrika berturut-turut lah gitu. Dan jumlahnya sampai sekarang terbanyak gitu ya, dengan jumlah daftar juara Piala Afrika dengan jumlah 7 kali trofi gue bilang. Nah ini nggak kurang luar biasa gimana gitu ya. Ya, dan di Timur Tengah, di dunia ya, di Timur Tengah itu nggak ada yang bisa menyaingi itu juara raihan trofi di Mesir itu ya, karena Timur Tengah itu kan negara-negaranya dari Asia dan Afrika. Di Asia ya juara terbanyak itu jumlahnya dipegang oleh non Timur Tengah, yaitu pun jumlahnya masih berapa ya, Mesir itu 7 kali gitu ya. Dan di Afrika juga masih banyak banget negara-negara berbahasa Arab lainnya. Oke, masih ingat banget bagaimana Mesir jayanya di zaman Hasan Sehattas, selain dari Piala Afrikanya, bahkan pernah mengalahkan Italia ya. Pernah ngalahin Italia di Piala Konfederasi. Waktu itu Piala Konfederasi di Piala Dunia Afrika. Berarti sekitar tahun 2009 ya Piala Konfederasinya. Nah, di situ mereka bisa mengalahkan Italia. Yang di sini kita bahkan sampai kalau nggak salah sampai semifinal ya waktu atau perempat final, gue lupa. Nah, di situ kita lihat kekuatan Mesir itu nggak bisa diremehkan gitu loh ya. Nggak bisa diremehkan sama sekali, meskipun keikutsertaan di Piala Dunia itu ya nggak bisa dibilang banyak juga gitu. Nah, hanya sepak bola Mesir ini ada penurunan entah itu dari penurunan kualitas atau dari mana. Ya mau nggak mau disangkut pautin sama Arab Spring. Meskipun Arab Spring itu politik, tapi ya mau tidak mau kita juga harus mengakui urusan politik atau beberapa urusan lain, faktor-faktor lain juga ada ngaruhnya ke sepak bola. Dan ya ini faktanya, semenjak Arab Spring, yang Arab Spring itu kan terjadi mulai waktu tahun 2000 Desember 2010 ya, dimana kita tahu beberapa bulan sebelum itu ya Mesir baru aja menjadi juara untuk ketiga kali berturut-turut di Piala Afrika. Nah di Mesir itu tepatnya di 2011 ya. 2011 itu terjadi revolusi ya, kayak kita mungkin tahun 98 presiden Mesirnya itu dijatuhkan Hosni Mubarak waktu itu, almarhum. Nah di sini juga ada pengaruhnya terhadap sepak bola mereka. Bahkan beberapa bulan setelah itu revolusi Mesir itu terjadi kerusuhan besar-besaran di Liga Mesir. Gue ingat banget pertandingannya itu adalah Al-Masri melawan Al-Ahli, di mana Al-Masri waktu itu berhasil mengalahkan Al-Ahli di Liga Mesir. Tapi keributannya itu luar biasa besar gitu. Setelah pertandingan itu oleh supporter Al-Masri ya, yang menyerang ke supporter Al-Ahli, ke tribun sebelah gitu ya. Itu nggak tanggung-tanggung, jumlahnya 74 orang tewas gitu. Bahkan gara-gara itu seluruh liga di Afrika itu dihentikan gitu. Gue mengikutip dari salah satu pengamat Timur Tengah favorit gue ya, Zuhair Misrawi atau Gusmis. Jadi terjadinya kerusuhan di Liga Mesir itu ada pengaruh politik. Pengaruh politiknya apa? Pengaruh politiknya itu adalah supporter Al-Ahli itu, sorry to say, kebanyakan itu adalah orang menengah ke bawah gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang menengah ke bawah ini mayoritas yang menjadi dalam tanda kutip dalam revolusi Mesir yang meruntuhkan Presiden Hosni Mubarak. Nah, kebetulan banget supporter dari Al-Masri ini atau orang-orang yang menonton Liga Al-Masri lawan Al-Ahli waktu itu kebanyakan adalah orang-orang yang masih katakanlah loyal terhadap rezim sebelumnya gitu. Ya, itu gue kutip dari wawancara yang dilakukan oleh Zuhair Misrawi atau Gusmis. Gue ingat banget tahun 2008 kalau nggak salah. Tahun 2008 itu alangkah berbondong-bondongnya warga Mesir nyambut timnas Mesir itu di kota Kairo ya. Artinya segitu bahagianya orang-orang Mesir gitu ya, ketika melihat timnas mereka menjuarai Piala Afrika yang ke-6 atau yang kedua secara berturut-turut gitu. Ya cuman akhirnya menurun lagi ya. Gue kalau dari analisis gue tadi sebutkan di pertama bahwa rata-rata pemain dari timnas Mesir itu dari Al-Ahli, selain dari Jamalik dan lain sebagainya. Dan sekarang
kualitas pemain Al Ahly tidak seperti dulu lagi gitu ya. Ya mesti di sini ada mungkin fase kemunduran dari sepak bola Mesir yang bermula dari Arab Spring terjadi di Mesir gitu ya. Ya Arab Spring itu yang belum tahu itu kan itu revolusi dari beberapa negara Arab yang bermula dari Tunisia menyebar ke Mesir, dari Mesir kemudian ke Libya, dari Libya menyebar lagi ke Aljazair, dari Aljazair ke negara-negara ke Asia, bahkan dari Yaman sampai sekarang belum selesai. Gue melihat ini sayang banget ya sampai sekarang seperti ini. Tentu harus ada perbaikan di sana sini dari segi kualitas pemain sudah pasti. Jadi apa ya dukungan moralnya itu harus ditingkatkan lagi, dan bahkan mungkin fasilitas pendukungnya itu harus bisa mendukung lagi sebagaimana layaknya dulu ya. Nah dulu kualitas pemain Mesir itu saking begitu meratanya, nggak ada istilah misalnya Abu Trika versus Eto'o lah, atau misalnya Mohamed Zidane dulu. Selain Abu Trika, Mohamed Zidane yang dulu bermain di Hamburg, itu ke Borussia Dortmund, dari Borussia Dortmund ke Hamburg, dari Hamburg itu ke Mainz di Liga Jerman pokoknya. Nah, nggak ada misalkan antara Mohamed Zidane versus Eto'o misalkan, atau versus Drogba gitu kan ya, nggak ada dulu ya, karena kualitasnya itu merata, bisa disesuaikan dengan kemampuan pelatih Hasan Sehata waktu itu, sehingga akhirnya keluarlah trofi juara 3 kali berturut-turut gitu. Bahkan ada fakta lain, meskipun ini belum terbukti, tapi beberapa media udah mengabarkan bahwa Hasan Sehata itu memilih pemain itu dari segi kualitas ibadah, dari segi spiritual berarti ya. Bahkan ada gosipnya juga waktu Mesir kalah di Piala Konfederasi lawan Amerika Serikat, itu ada faktor non teknis di mana para pemain Mesir melakukan hal-hal yang ya kurang sopan atau kurang senonoh dan semacamnya. Tapi dibantah oleh Muhammad Abu Trika, ya enggak, jawabannya enggak, kita tetap beribadah, kita tetap sholat 5 waktu dan tetap berzikir segala macam. Itu jawaban dari seorang pemain sepak bola, Muhammad Abu Trika. Gue selalu berharap sepak bola Mesir kembali seperti dulu ya, dan dibenahi juga segala faktor-faktor yang mengakibatkan kualitas sepak bola Mesir itu menurun. Sekarang pelatihnya ada Carlos Queiroz itu mantan asisten Sir Alex Ferguson dulu di MU. Meskipun nggak begitu sukses bersama Portugal, bersama Iran juga nggak begitu menonjol juga menurut gue. Ya bersama Mesir ini gue melihat hasil dari FIFA Arab Cup beberapa waktu lalu di Qatar juga, gue bilang jauh dari memuaskan Carlos Queiroz itu. Jadi gue juga nggak kaget kalau misalkan Mesir nggak juara, karena ya beberapa permainannya juga kurang meyakinkan menurut gue. Gue berharap suatu hari nanti lewat Mohamed Salah ini, Salah itu disebut King of Egypt. Lewat Mohamed Salah ini bisa memicu pemain lainnya untuk meningkatkan kualitas, dan lebih banyak lagi pemain Mesir yang ke Eropa seperti waktu dulu, sehingga akhirnya memicu juga peningkatan kualitas pemain timnas Mesir seperti layaknya waktu juara Piala Afrika beberapa tahun sebelumnya gitu. Dan untuk Al Ahly yang saat ini sedang berjuang di FIFA Club World Cup di Uni Emirat Arab, semoga berhasil lawan Al Hilal lah kalau nggak salah ya. Oke, segitu dulu channel kali ini. Bye.